Akhirnya ada yang perhatiin. Eh, ada yang pernah pakai Deluce, Level Up, Fury, Skincare, Nelma, Upams Glow, Sam's Fix. Ada mereknya cuma DU, Sunskin, Hinda, Gewa, GL Glow, Ding Cinglo, Hinda, Well, MV Skin Expert, Semerbak, Amanta, Mauve, Verha, Hanin, Reskin Pan, Momita Star. Tuh, ada yang pernah pakai kosmetik itu? Oh, nggak ada. Dermagloss, Upams Glow, Dermagloss, bukan Derma Express. Oke. Jadi set. Malam juga. Coba kasih gift-nya biar gue semangat ngomong. Udah malam nih. Supaya aku kasih info penting. Minum dulu. Jadi dari data yang saya dapat, ya, kamu belum, Okman, nge-like dulu dong. Eh, makanya gue dikasih topi dong, 2 kek, 3 kek, 4 kek, 5 kek. Heran deh. Ini matanya sampai jaring-jaring ini untuk nyari-nyari data. Jadi yang tadi Bunda tanyain semua itu adalah sama produksinya dengan itu diproduksi oleh
perusahaan, thank you Zaidan, diproduksi oleh perusahaan pabrik ya, pabrik. PT Derma Kosmetika Internasional itu yang memproduksi. Nah, PT Derma Kosmetika Internasional, komisarisnya adalah Ataubah Mufid AA. Nah, PT Derma Kosmetika Internasional punya klien. Ini kliennya diantaranya adalah SS Skin, Glow Goals, Skin Expert, Hanyela. Jadi SS Skin itu, Glavitsya juga adalah kliennya PT Derma Kosmetika Indonesia. Gitu. PT Derma Kosmetika ini komisarisnya adalah AA, suami dari RG. Aku baca data ya. Jadi jangan dibilang aku ngarang-ngarang. Aku semua by data. Semua by data. Semua by data. Jadi SS Skin, Dermagloss, Glavitsya itu adalah klien PT Derma Kosmetika Internasional, komisarisnya adalah AA. Nah, dalam gugatan pencemaran nama baik yang melaporkan itu ya satu circle semuanya. Gitu, karena kliennya. Mereka akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan namanya menjadi baik, namanya tetap baik. Karena apa? Karena mereka pernah menerima penghargaan dari MURI. Mereka meraih rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI. Kenapa mereka dapat rekor MURI? Karena mereka terbanyak mempunyai klien kliniknya dalam satu hari. Gitu. Thank you, Yan. Halo Heri Suhairi. Yang jadi pertanyaan saya adalah perusahaannya didirikan tahun 2014. Thank you Della. Didirikan tahun 2014. Dari data dikti yang saya cek, bentar ya, aku sambil buka data diktinya. Jadi supaya jangan dipikir aku ini ngarang-ngarang atau cari sensasi.
informasi itu. Sebentar ya, saya punya data dikti. Sabar. Orang sabar pantatnya lebar. Bentar. Ini soalnya udah lama sebenarnya data itu. Dan saya pernah pertanyakan. Cuman kayaknya aku nanyanya kepada rumput yang bergoyang. Jadi nggak ada yang jawab. Ya Allah, di sini datanya ada ribuan soalnya. Bentar ya, sabar. Jadi gini, gambarannya adalah sambil aku scroll datanya, dikatakan bahwa PT Derma Kosmetika Internasional ini itu berdiri 11 tahun yang lalu. Namun dari data dikti, saya melihat bahwa dan juga ada berita di detik.com. Di berita di detik.com dikatakan bahwa tahun 2010 itu sempat si suami tidak melanjutkan kuliah, merelakan istrinya melanjutkan kuliah dikarenakan keterbatasan dana. Jadi tahun 2010 mulai kuliah. Kalau 11 tahun yang lalu didirikan perusahaannya, artinya 2025 kurangin 11, 2014. Sedangkan dia bilang dia berhenti kuliah pada saat istrinya lagi koas. Dan kemudian tahun 2014 mendirikan klinik. Pertanyaan saya, titel dokternya didapatnya kapan? Bunda harus hati-hati, dia orang berduit. Saya kan baca data. Itu data. Bukan ngarang-ngarang. Dan saya tidak memprovokasi atau menjelek-jelekan atau mendiskreditkan, nggak ada. Saya baca data. Baca berita bahkan. Gitu. Ya memang mereka hobinya lapor-lapor. Kayaknya semua orang itu mereka yang punya hak untuk membungkam, nggak boleh ngomong, yang boleh ngomong mereka doang, gitu ya. Saya udah posting tuh di IG saya tuh, siapa, Mariam. Saya udah menyuarakan juga karena itu kan adalah undang-undang keterbukaan publik kok. Itu tidak termasuk di dalamnya kok tiba-tiba boleh ada yang tahu.
eksepsi sudah ditolak. Semua netizen mau dilaporin. Galak kali. Kenapa galak-galak? Cuma mereka yang bisa lapor. Hmm? Iya, nggak cukup penjaranya. Apalagi badan kita yang besar-besar ini. Nggak cukup. Bunda, PT-nya bukan milik RG. Lalu gimana selanjutnya cacat demi hukum kah Bunda? eh Harusnya hakim menolak karena dakwaannya itu artinya eh, kabur gitu. Hati-hati Bu, nanti dilaporin apa Blue Whale? Apa yang dilaporin dari aku? Aku dilaporin karena aku cerewet. Kan yang posting lebih sadis banyak. Ya kan? Di Instagram, di TikTok banyak tuh. Dilaporin ya laporin balik. Takutnya ada duit yang bermain Bun. Wah, ya kita jangan suzon. Kalau kayak begitu kita mesti diem aja dong di sini di TikTok betapa gitu diem gitu. Terus buat apa gue di sini? Kalau nggak boleh ngomong apapun. Ini Indonesia emang negaranya punya siapa sih? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan berserikat mengemukakan pendapat itu dijamin oleh hukum. Itu. Iya, masa emang punya dia negaranya? Kita nggak boleh ngomong. Ya udah, kalau gitu nggak usah beli produknya. Kita diem gitu, kita nggak boleh ngapa-ngapain. Terus kita di TikTok ini pelotot-pelototan gini doang gitu. Terus aku mesti takut sama mereka gitu. Apa urusan nih gue takut sama mereka? Hah? Iya. Ada undang-undang ini negara hukum. Aku ngomong dikit aja langsung. Bunda hati-hati, dia punya uang. Bunda hati-hati, hati-hati. Ya udah gue diem nih. Aduh. Kita saling lirik-lirikan gini. Nggak ada orang happy dagangannya udah nggak laku. Apalagi tadi ternyata kan sesudah saya lihat rekanannya ternyata kan ini. Nah ini kan ada dalam BPOM itu mengeluarkan izin notifikasi ya, masa berlaku notifikasi itu ada. Di sini saya lihat masa berlaku notifikasinya 3 tahun. Ini kan ada ya, kalau aku sih tunjukin by data. Tiga tahun apa enggak? Itu seharusnya Polda mengumumkan
produk yang kemarin itu yang menghebohkan, yang katanya di jelek-jelekan itu, ini kan ada nih batas cemaran yang tidak boleh ya di surat edarannya BPOM. Apakah sesuai dengan ini atau tidak? Kalau lewat dari ini, ya berarti Nikita Mirzani nggak salah gitu. Buka suara apa, Heri Suhairi? Buka suara apa? Iya, males gue ngomong di sini ngasih tahu dan udah hati-hati ya Allah, gue kayak anak kecil aja. Damon Darmono, tahu dari mana Bun kalau NM nggak salah? Ada kesepakatan kan? Damon, ada kesepakatan nggak saya tanya? Itu dakwaan jaksa ada kesepakatan. Di dalam dakwaan jaksa ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan, apakah bisa disebut pemerasan atau tidak? Saya screenshot. Damon Darmono. Tahu dari mana tidak salah? Pada saat dakwaan dibacakan, ada disebut ada kesepakatan. Ya. Dan buktinya ada dalam bentuk rekaman. Saya sendiri nggak ngerti dia kerjanya apa. Tanya aja sama dia. Tanya aja sama dia, mungkin saya nggak tahu, nggak kenal sama dia. Thank you Yanti bucketnya. Iya Win, aku ditanyain gue nggak kenal sama dia kerjaannya apaan. Iya saya screenshot kalau tadi Damon Darmono bilang tahu dari mana nih kita tidak salah, ya dari dakwaannya. Dakwaannya kan dikatakan ada kesepakatan, sedangkan tuduhannya adalah pemerasan, kan nggak nyambung, nggak sinkron. Hah? Yang namanya syarat untuk pemerasan apa? Coba Damon Darmono saya tanya. Syarat untuk bisa dikatakan pemerasan, coba jelasin di sini. Ayo, biar semuanya pada denger nih. Mungkin saya nggak tahu, kamu lebih tahu. LC pensiun. Ayo coba Damon Darmono tadi tahu dari mana nih kita tidak bersalah. Sekarang tadi saya udah katakan bahwa dalam dakwaan itu udah jelas dikatakan bahwa ada kesepakatan, ada yang namanya percakapan. Nah, saya sekarang tanya, syarat untuk bisa dikatakan pemerasan apa? Coba. Mungkin saya pemahamannya dangkal, kamu lebih luas. Sekarang kamu jelasin. Kita semua dengerin di sini. Ayo, kamu ketik deh. Siana, kalau katanya orang, tadi Bunda nanya buktinya ada nggak, kirim ke Bunda, nggak ada yang ngirim, nggak ada yang DM Bunda, kan gitu. Kalau memang ada yang mengatakan bahwa eksepsinya ditolak sebelum putusan, saya jamin saya akan lakukan protes keras. Dan saya akan menyurati Komisi Yudisial. Karena apa? Itu
termasuk undang-undang kerahasiaan publik. Kok undang-undang kerahasiaan publik udah beredar? Mengingat Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah terkena kasus dan belum lama ditangkap kasus suap. Itu. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa belum ada saat peradilan belum dimulai, eksepsi belum dibacakan oleh hakim, tahu-tahu ada yang mengatakan eksepsinya ditolak, patut dipertanyakan. Itu.